Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Larasati, NPM 1805170069, kelas 8B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan. Di mana yang kita tahu bahwa dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain. Tentang siapa kita, apa kita, bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan setiap pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, seorang manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana mereka, atau apakah tindakan korektif itu diperlukan. Nah, bagaimana persyaratan pelaporan bisa mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Nah, cara yang pertama adalah antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena orang pada umumnya bereaksi dengan cara yang mereka yakini akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Yang kedua, ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala, seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi. Ketiga, ada insentif atau sanksi. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati pula si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan itu dapat diterima oleh si penerima. Nah, yang keempat, ada penentuan waktu. Waktu adalah faktor terpenting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dari perilaku pengirim atau tidak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu si pengirim. Yang kelima, ada strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut. Dan ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Nah, yang terakhir ada pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak-dampak dari persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang, seperti yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak
yang sekarang melanggar hak konstitusional. Yang ketiga ada akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak. Akuntansi sosial masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut dilaporkan di luar organisasi. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi, di mana terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.